Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi pertanyaan di sini, apakah sebenarnya itu zikir zat? Apa yang dimaksud dengan zikir zat? Dan bagaimana praktek cara untuk melakukannya? Nah, di sini hadirin semuanya. Jadi zikir zat ataupun istilah dengan zikir nurullah atau istilah dengan zikir mutlak atau zikir rahasia ini sama saja. Beda nama tapi satu tujuan. Jadi zikir zat itu macam-macam. Ada huwa di dalam thariqah lain, ini zikir zat. Kemudian ada zikir itu juga zikir zat. Kemudian zikir la maujud illallah, itu juga zikir zat. Ada juga zikir hu, itu juga zikir zat. Jadi macam-macam. Ada juga yang ha, itu juga zikir zat. Jadi ha itu zikir zat. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan zikir zat? Jadi yang dimaksud dengan zikir zat itu tadi fananya semua bentuk-bentuk yang ada, jisim-jisim, jirim-jirim, semuanya yang makhluk-makhluk itu semua tidak ada. Kemudian tidak ada lagi zikir di situ. Jadi zikirnya itu hanya sadar, la sautin wala harfun. Itu yang dimaksud dengan zikir zat. Namun yang zikir-zikir yang kita sebutkan tadi, ha, hu dan sebagainya, huwa, ketika itu tidak mengalami keadaan fana semua makhluk dan nyata senyata-nyatanya yang diingat itu, artinya ini secara syariat kita yang mengingat, secara hakikatnya dia sendiri mengingat dirinya melalui nurnya. Jadi artinya ketika kita menyebutkan tadi zikir zat, zikir sir tadi ya, semua itu, tapi kita tidak tembus ya, tetapi kita tidak tembus kepada zat yang dimaksud, maka itu bukan zikir zat, tapi zikir lafaz zat. Jadi itu adalah zikir lafaz zat, bukan zikir zat yang benar-benarnya. Karena zikir zat yang sebenarnya itu, dia itu bukan hanya terfokus kepada huruf-hurufnya, bukan kepada ha, bukan kepada ahnya, namun di dalam kesadaran nyatanya Allah Subhanahu wa taala lebih nyata dari segala-galanya, sehingga yang sesuatu itu tadi lenyap, yang ada hanya Allah. Jadi ibarat alam semesta itu ya, tidak dilihatnya lagi. Nur Muhammad itu tidak dilihatnya lagi. Nur Muhammad itu Allah Ta'ala juga sifatnya ya. Jadi betul-betul tidak dilihat lagi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang maha suci, yang meliputi segala sesuatu. Kenapa? Karena ketika melihat Allah, maka semua alam semesta itu lenyap. Semua alam semesta, wujud majazi, bayangan, semua itu tidak ada ketika telah menemukan Allah. Inilah ma'rifat. Ini yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah. Orang yang telah diperjalankan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui Nur Muhammad yang lainnya, ditunjukkan langsung zat Allah dan merasakan betul-betul menyadari zat Allah itu, yakin, isbatul yakin di situ bahwa itu adalah zat Allah, itulah yang bernama Allah, maka orang-orang inilah yang disebut ma'rifatullah. Tapi ingat, ma'rifat itu bertingkat-tingkat. Nah, orang ma'rifatullah ini ada makomnya di muraqabah, ada makomnya di mukasyafah, ada makomnya di musyahada, ada di makomnya di muqabalah, ada makomnya di muqafaha, ada makomnya di fana, ada makomnya di baqa. Jadi seperti itu. Namun orang-orang yang selalu melafadzkan zikir zat ya, namun belum menemukan daripada zat itu sendiri,
maka itu proses, jangan disalahkan. Tapi alangkah bagusnya jangan tertahan di situ. Mudah-mudahan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, warid irsyad oleh Allah dalam perjalanan thariqahnya itu untuk mencapai zat. Itu kalau mulai dari syariat thariqah, hakikat makrifat. Namun kalau ada biasanya guru atau pencerah itu atau pendidik, dia makrifat dulu. Makrifat dulu berarti langsung ditunjukkan zat itu, baru hakikat tauhid, yang mana zat, yang mana bukan zat. Nah, setelah itu baru thariqah untuk berjalan menuju ke zat itu. Artinya berjalannya itu dengan thariqah. Thariqah ini kan metode, cara untuk bagaimana duduk di akunya Allah. Artinya berjalan kepada zat Allah itu bukan hanya disaksikan, bukan hanya dilihat begini. Oh iya, sebelum saya melihat sesuatu, kulihat Allah. Memang betul, itu makrifat. Setelah sesuatu aku melihat Allah. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, meliputi. Saya telah menyaksikan Allah dengan sejelas-jelasnya terang. Nah, itu level baru makrifat. Namun kalau level thariqah itu berjalan untuk duduk di akunya Allah itu. Yang tadinya kita akunya kita, akunya jasmani pergi ke akunya ruhani. Akunya ruhani pergi kepada akunya Allah. Harus sampai di situ. Baru betul-betul yang ada hanya Allah. Maka di thariqah itu dilafadzkan zikir zat supaya apa? Supaya untuk memudahkan jalannya untuk menuju kepada zat itu sendiri, ilah itu sendiri, Allah itu sendiri. Namun kebanyakan di lapangan tidaklah mengetahui hakikat sebenarnya zat itu. Jangankan dipandang, melihat pun belum. Hanya bermodalkan kitab. Kitab itu jangan dibuang. Kitab itu dalil, petunjuk. Bagaimana ini peta GPS-nya. Tapi jangan pakai GPS terus, ndak selesai-selesai nantinya. Jadi betul-betul mendalami, setelah dapat dalilnya, selami baik-baik. Ikhtiar doa tetap, tapi dengan kudrah kun fayakunnya Allah, kudrah iradahnya Allah. Jangan tinggalkan ikhtiar. Orang yang meninggalkan ikhtiar, kata para ulama, maka inilah orang-orang yang zindik, orang-orang yang fasik. Nah, orang yang percaya kepada ikhtiar, ini orang syirik. Ini orang, kalau kita berikhtiar, kemudian kita mengatakan ini ikhtiar saya, itu orang syirik, musyrik, itu najis. Tapi ketika dia tidak mau berikhtiar, itu orang fasik, orang dungu namanya. Nah, jadi bagaimana, Pak? Tetap berikhtiar sekuatnya dengan kudrah iradah Allah. Sadari itu Nur Muhammad, gawean Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Bukan kita di situ. Itu maksudnya. Jadi meskipun sekuat tenaga berikhtiar seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, beliau mengatakan, selama nyawa masih ada pada saya, selama saya belum ingin mati untuk melakukan pekerjaan itu, saya pasti mampu. Maksudnya itu, sayanya di sini bukan sayanya Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi sayanya itu di akunya Rasulullah, itu akunya Nur Muhammad. Akunya sifat Allah itu, bukan beliau yang merasa berikhtiar. Sehingga apa? Dikatakan bahwa beliau itu memerintahkan semua pasukannya, panglimanya, untuk mengangkat kapal lewat gunung. Luar biasa. Sehingga bisa takluk Konstantinopel pada saat itu. Di umurnya kalau tidak salah kurang lebih 21 tahun beliau itu memimpin pasukan itu menaklukkan Konstantinopel. Dan ini suatu janjinya Rasulullah, janjinya Nabi Muhammad SAW, bahwa nanti akan ada pemimpin, sebaik-baik pemimpin, makmumnya sebaik-baik makmum, namanya Muhammad Al-Fatih. 600 lebih setelah Nabi Muhammad SAW bersabda,
memang betul ada orangnya. Sama juga dengan Al-Khalifatullah. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul ketika zikir zat itu tenggelam, lebur, karam di lautan yang sangat bening itu, baru yang ada hanya maha bening itu sendiri. Baru yang melihat, yang menyaksikan, yang menjadi penyaksi di situ adalah maha bening itu sendiri. Menyaksikan afalnya sendiri, menyaksikan sifatnya sendiri, menyaksikan asmanya sendiri. Zat itu sendiri yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu baru dikatakan fana. Namun kalau kita masih zikir-zikir, ahkah, huka, huwaka, mau zikirnya dibilang haka, tinggi kah, tapi tidak paham bahwa itu Allah, itu bukan zikir zat, masih lafat zat. Zikir lafat itu sama dengan zikir sifat, zikir nyawa. Nah, zikir nyawa beda-beda Persia. Nah, itu tadi. Jadi benar-benar, tapi kita tidak boleh serta-merta terus menyalahkan dan sebagainya. Tapi jangan dulu. Ketika zikirnya la ilaha illallah, namun dia tembus kepada zat mutlak, diri yang satu, diri yang tunggal itu, maka itu dikatakan zikir sempurna, akmaliyah, zikir yang melebihi daripada rahasianya rahasia. Meskipun kelihatan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tembus dia. Makanya sebenar-benarnya seorang mursyid, tabe ngapunten, pahamkan si salik, pahamkan beliau ketika zikir la ilaha illallah, minimal kasih pencerahan, kasih kajian materi sedikit aja. La ilaha, tidak ada jasmani, hancurkan jasmani, buang jasmanimu, isbatkan illallah kepada ruh. Minimal ke situ dulu. Ruh itu sifat Allah, ruh itu bukan Allah, sifat Allah. Nah, baru sifat itu yang berzikir. Nah, itu sudah lumayan. Ataukah la, tidak ada tubuh, ilaha, tidak ada hati, illah, tidak ada nyawa, Allah, tidak ada rahasia kecuali Allah, Allah, Allah. Baru pahamkan, tenggelamlah engkau seperti mana di lautan. Nah, baru berzikir. Jadi kalau ini tidak cari talqin, bayat, talqin, bayar pula 3 juta, talqin 1, talqin 2. Jadi begini, kita juga orang Toriko, artinya begini, bukan kita serta-merta ini, supaya kita itu tidak diserang oleh oknum-oknum liberal, oknum-oknum yang jalur sebelah. Artinya kita tidak menggini ya. Artinya begini, kasihan orang-orang yang telah memperjuangkan negara dan dunia, rata-rata itu orang-orang Toriko. Rata-rata mereka kalau di lapangan itu seperti panglima perang yang tak kenal takut, seperti singa pedang yang sangat luar biasa. Tapi di zikirnya lembut. Apa? Ketika di majelis zikirnya lembut, ketika sama saliknya semuanya temannya saudaranya lembut. Tapi ketika di medan perang beliau paling depan. Siapa pahlawan Indonesia Sufi? Masya Allah. Tidak tahukah? Tidak tahukah kita? Banyak sekali dulu dari zaman abad ke-17 mulai, abad ke-16 mulai. Sudah Syekh Abdul Rabb Asingkil, beliau itu melawan penjajah Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Tasalamaka, itu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro, Toriko apa itu beliau? Toriko Sattoriyah. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Hashim Asy'ari, Toriko Asyaziliyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Toriko Syaziliyah. Kesultanan Cirebon ke Jawa Barat. Kemudian apa namanya? Itu Toriko Sattoriyah Nuswantara. Torikohnya yang Ronggowarsito, Sattoriyah. Torikohnya ulama-ulama di Kalimantan rata-rata pejuang mujahid itu apa? Torikohnya Sammaniyah, ada yang Qadiriyah.
Di Sulawesi juga Kholwatia Samania. Di Jawa, di Sumatera Naksabandia, Qadiriyah. Di Malaysia Naksabandia, Qadiriyah Naksabandia. Semua orang-orang Toriko ada sejarahnya. Ada sejarahnya, kira-kira orang-orang Jabariyah, paham Jabariyah, Mu'tazilah ikut ikut membela tanah air itu, lari itu sembunyi. Artinya begini, ketika pejuang-pejuang para sufi-sufi terdahulu yang golongan akidah Asy'ari Maturidi itu sekarang itu sudah dihina setengah mati. Karena kenapa? Dengan kebodohan kita sendiri. Jadi bukan kita keluar dan sebagainya, tidak. Kasihan umat-umat generasi akhir sudah memperolok-olok zikir. Contohnya ada itu zikir di TikTok. Imsak, 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 imsak. Mobil, janda pirang. Ada itu seperti mengolok-olok. Nah, artinya salah juga ketika orang lagi baiat talqin atau zikir bareng baru ada yang seperti itu disebarkan di media, tapi ya mau bagaimana, sudah terlanjur. Ini secara syariat kita saling mengingatkan secara syariat, namun hakikatnya yang di dalam yang mengingatkan, yang diingatkan satu juga. Artinya begitu. Nah, ada tuh sampai diikuti, dibulu di TikTok. Jadi pembelaan tentang tarekat ini, ketika ada seperti ini, para ahli thariqah ma'rifah yang bertasawuf jangan diam tentang saudara-saudara kita yang begini. Artinya kita kasih masukan juga sama-sama kita, bagaimana supaya orang-orang itu, iblis-iblis yang masuk ke dalam diri manusia itu tidak memperolok-olok itu. Nah, akhirnya nanti orang tidak mau lagi berzikir, meninggalkan lagi zikir keras. Meskipun zikir keras, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu sultannya para aulia, sultannya para wali, sultan aulia. Beliau itu zikirnya la ilaha illallah keras. Ada juga Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsabandi, beliau tidak mau keras karena ada dalilnya sendiri, mau kopi. Itu juga benar. Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau dalam kitabnya Al-Barka As-Sailaniyah, beliau mengatakan apa? Zikir yang paling saya andalkan itu la ilaha illallah. Makanya ada di sana makrate, la ilaha illallah. Jadi jangan kita anti dengan tarekat-tarekat seperti itu, dengan zikir-zikir keras. Itu zikir keras kah, lembut kah? Adapun orang yang seperti pencak silat dan sebagainya itu dimaklum itu zikir am seperti itu. Tapi orang meskipun mengatakan la ilaha illallah tembus ke zat, jangan bilang zikir awam. Sorry, jangan bilang zikir awam. Itu zikir khawasul khawas. Di dalam kitabnya sendiri Syekh Yusuf mengatakan begitu. Ketika orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang nyata, itu semua hancur dalam pandangannya, dalam sirnya, yang ada hanya Allah, dan dia melihat Allah dan duduk di situ, fana di situ, itu bukan zikir am. Zikir tertinggi itu. Jadi kalau orang sudah paham sampai ke ma'rifat zat, sifat asma af'al, mau zikirnya begini, la 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 la, ho 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 ho, itu zikir. Kenapa? Karena dia sampai connect kepada Sang Maha Sejati. Sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita apa, namun kita hati kemana, atau zikir la ilaha illallah, atau kita khalwat di rumah, di dalam kelambu 2 jam 3 jam, tapi yang diingat hutang, yang diingat rumah tangga, yang diingat ini ketika berzikir maksudnya. Nah, yang zikir ini, yang diingat ini apa? Harus Allah. Bagaimana cara mau mengingat Allah kalau tidak melihat Allah? Bagaimana itu? Jadi harus betul-betul melihat Allah. Tidak boleh tidak, nyata, harus menyatakan Allah, harus menyaksikan betul-betul Allah. Jangan kita berani-berani berzikir. Ini untuk orang-orang yang khas. Jangan berani-berani orang khas itu berzikir tanpa menyaksikan Allah. Ini secara syariat kita yang berzikir. Artinya bukan bagaimana, tapi
jangan kualitas zikir itu begitu-begitu terus. Nah, seperti itu. Jangan juga kita merasa pede, kesombongan kita sudah di atas langit, kita ini paling tinggi lah, paling enggak. Jangan seperti itu. Kembalikan. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Seperti itu. Nah, itulah tadi tentang penjelasan zikir zat yang sebenarnya. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.